Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu dengan NIM D101223112 dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Tugas video ini dibuat sebagai pengganti MIT pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia kelas BT1. Tugas tersebut ialah mencari salah satu kasus pelanggaran HAM, dan kasus yang akan saya jelaskan atau yang akan saya angkat yaitu mengenai kasus pembantaian Santa Cruz atau kerap juga dikenal dengan kasus pembantaian Dili. Pembantaian Santa Cruz, juga dikenal sebagai pembantaian Dili, adalah sebuah tragedi berdarah penembakan massal terhadap demonstran pro kemerdekaan yang mengakibatkan sedikitnya 271 orang meninggal dunia pada tanggal 12 November 1991 di pemakaman Santa Cruz, Kota Dili, Provinsi Timur Timur. Peristiwa ini merupakan rentetan pelanggaran HAM berat pada masa pendudukan Indonesia Timur Timur dan merupakan bagian dari genosida Timur Timur. Pada bulan Oktober 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timur Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun, rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas rencana kehadiran Jill Joliffe sebagai anggota delegasi itu. Joliffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Franklin. Pembatalan ini menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timur Timur. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa. Puncaknya, pada tanggal 28 Oktober, pecah konfrontasi antara aktivitas pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di Gereja Motail Dili. Pada akhirnya, Afonso Henriques dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, Sebastio Gomez, ditembak mati oleh tentara ABRI. Saat tentara Indonesia berhadapan-hadapan dengan pengunjuk rasa, beberapa demonstran dan seorang mayor jarahan Lantara ditusuk. Stahl mengklaim Lantara menyerang pengunjuk rasa, termasuk seorang anak perempuan yang mengibarkan bendera Timur Leste. Aktivis Franklin Constantio Pinto mengatakan beberapa orang mengaku dipukuli oleh tentara dan polisi Indonesia. Saat iring-iringan, warga mulai memasuki area TPU. Beberapa orang terus berunjuk rasa di depan pagar dan 200 tentara dikerahkan sambil meneting senjata ke arah kerumunan. Di dalam TPU, tentara melepaskan tembakan ke arah ratusan warga sipil tak bersenjata. Sedikitnya 250 warga Timur Timur tewas dalam peristiwa ini. Dan salah satu korban jiwa adalah seorang warga negara Selandia Baru, Kamal Babanaj, seorang mahasiswa ilmu politik dan aktivis hak asasi manusia yang kuliah di Australia. Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat, yaitu Amy Goodman dan Alan Neff, dan direkam oleh Meg Stahl yang diam-diam membuat liputan untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Saat Stahl sedang merekam, Goodman dan Neff mencoba melindungi warga Timur Timur dengan berdiri di antara mereka dan tentara Indonesia. Beberapa tentara mulai memukuli Goodman. Nen juga dipukuli dengan senapan saat mencoba melindungi Goodman. Tengkoraknya retak. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada Saskia Goldberg, wartawan Belanda, untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video ini ditayangkan dalam dokumenter First Thursday berjudul In Cold Blood, The Massacre of East Timor di TV Britania Raya pada Januari 1992. Pemerintah Indonesia mengklaim insiden ini reaksi spontan atas kekerasan oleh pengunjuk rasa atau kesalahpahaman semata. Sejumlah pihak membantahnya dengan dua alasan utama. Yang pertama, tentara Indonesia berkali-kali terbukti melakukan kekerasan massal di berbagai tempat. Yang kedua, politikus dan perwira Indonesia selalu mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindak kekerasan ABRI. 2 hari setelah peristiwa ini, Try Sutrisno, Panglima ABRI mengatakan
tentara tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya, kami harus menembak mereka. Perusuh seperti ini harus ditembak, dan mereka pasti kami tembak. Aktivis di seluruh dunia menyatakan sikap solidaritasnya terhadap rakyat Timor Timur. Meski beberapa orang dan organisasi sudah memperjuangkan HAM dan penentuan nasib sendiri sejak awal pendudukan Timor Timur, aktivitas mereka mulai intens usai pembantaian 1991. TAPOL, organisasi aktivis demokrasi Indonesia yang dibentuk tahun 1973 di Inggris, mulai memusatkan aktivitasnya di Timor Timur. East Timor Action Network dibentuk di Amerika Serikat dan langsung membuka cabang di 10 kota. Organisasi solidaritas serupa didirikan di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brazil. Rekaman pembantaian ini ditayangkan di seluruh dunia, sehingga membuat pemerintah Indonesia dipermalukan. Pemberitaan ini menunjukkan sebuah contoh bagaimana perkembangan media baru di Indonesia semakin mempersulit rezim Orde Baru dalam mengendalikan arus informasi keluar masuk Indonesia. Dan pada masa pasca Perang Dingin di dekade 1990-an, pemerintah Indonesia mulai terus-terusan menjadi bulan-bulanan internasional. Salinan rekaman pembantaian Santa Cruz disebarkan kembali ke Indonesia agar masyarakatnya bisa melihat sendiri tindakan yang ditutupi oleh pemerintahnya. Sejumlah kelompok mahasiswa pro-demokrasi dan pers mahasiswa tidak hanya mulai berani membahas dan mengkritisi Timor Timur, namun juga mengenai Orde Baru, sejarah, dan masa depan Indonesia secara keseluruhan. Kongres Amerika Serikat memangkas anggaran program pelatihan EMT untuk militer Indonesia, tetapi penjualan senjata ke ABRI tetap berjalan. Presiden Clinton memutus kerjasama militer dengan Indonesia pada tahun 1999. Tahun 2005, Amerika Serikat melanjutkan kembali program pelatihan dan kerjasama militer dengan Indonesia. Banyak rakyat Portugal yang menyesali keputusan pemerintah mereka yang praktis telah meninggalkan bekas koloni mereka pada 1975. Mereka terharu oleh siaran yang melukiskan orang-orang yang berseru-seru dan berdoa dalam bahasa Portugis. Demikian pula, banyak orang Australia yang merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi bangsa Timor Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pembantaian ini memaksa pemerintah Portugal untuk menggencarkan diplomasinya. Portugal mendorong negara-negara Uni Eropa untuk menekan Indonesia, tetapi gagal. Britania Raya misalnya, memiliki hubungan ekonomi erat dengan Indonesia yang melibatkan penjualan senjata. Masyarakat Australia mengkritik pemerintahnya yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Pemerintah Australia saat itu sudah mempererat kerjasama dengan militer Indonesia. Pada 1999, Australia sementara memutus hubungan militer akibat kekerasan yang terjadi usai referendum kemerdekaan tahun itu. Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, menyebut peristiwa ini anomali, bukan bagian kebijakan pemerintah Indonesia. Kejadian ini diperingati sebagai Hari Pemuda oleh negara Timur Leste yang merdeka. Tragedi 12 November ini dikenang oleh bangsa Timur Leste sebagai salah satu hari yang paling berdarah dalam sejarah mereka, yang memberikan perhatian internasional bagi perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu pembantaian Santa Cruz atau kerap juga dikenal dengan pembantaian Dili. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.